Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bu Ida, Pak Sugeng. Apa Selamat kabarnya malam, hari Bu ini? Ita. Selamat Baik. malam Bu Eta. Baik Ya, kabarnya ini. ya. Terima kasih. Hari ini saya ingin mengadakan kegiatan observasi dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sugeng Priadi terhadap Koci Bu Ida Solowati. Bu Ida yang mengoceng saya, Bu. Kebalik. Ya. Bu Ida yang akan mengcoaching kepada Bapak Sugeng Priadi, nggih. Mohon maaf. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelumnya kepada Bu Ida selaku coach, nggih, Bu Ida, nggih. Ya, Bu. Mengenai kegiatan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dalam mengcoaching Pak Sugeng. Bu Ida, kira-kira dari rubrik penilaian, gimana sih ngomongnya? Dari kegiatan yang akan dilakukan, apa saja yang akan menjadi penilaian dalam kegiatan coaching nanti, Bu Ida? Baik, Bu Eta. Yang saya akan rubrik penilaiannya nanti, yang pertama itu tentang bersikap terbuka, Bu Eta. Ya, bersikap Bu Eta, di mana bersikap terbuka, di mana di situ harapan saya nanti menggunakan paradigma berpikir coaching. Kemudian berikutnya alur tirta yang kita gunakan, serta kompetensi dari coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dari kompetensi coaching yang akan Bu Ida lakukan, lebih spesifiknya Bu Ida akan mengangkat yang mana dalam kegiatan coaching kali ini? Kali ini saya akan mengangkat kompetensi mendengarkan aktif, Bu Eta. Ya, oke. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian dari kegiatan yang ingin Bu Ida kembangkan tadi? Aktif tadi ya? Iya, dari mendengarkan aktif ini saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya akan berusaha menjadi pendengar yang menggunakan rasa, Bu Eta di sini. Kemudian saya juga akan menjadi coach yang secara terbuka bersama Koci untuk menyelesaikan permasalahan Koci, di mana Koci di sini itu bukan saya yang akan menyelesaikan permasalahannya, tapi Koci sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, oke. Sudah saya catat tadi untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan. Silahkan bisa dilakukan. Monggo kepada Bu Ida dan Pak Sugeng untuk bisa melakukan kegiatan coaching. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang Bu Ida. Baik, untuk kali ini saya senang sekali nih bisa ketemu dengan Pak Sugeng ya. Seperti yang kemarin pembicaraan kita, Pak Sugeng sepertinya ingin bicara dengan saya. Monggo Pak. Ya Bu Ida, baik terima kasih atas waktunya ya Bu Ida. Jadi gini Bu Ida, mungkin ini saya itu ada suatu permasalahan atau keresahan Bu Ida di sekolah terhadap anak didik atau murid di sekolah saya Bu Ida. Jadi
kalau trennya anak SMP itu Bu Ida, itu ada sebuah kelompok atau geng. Gengnya Wow. laki-laki Bu Ida. Nah di geng itu biasanya gengnya itu kalau terkenal di sebagian besar Bapak Ibu guru itu geng yang biasanya membuat onar atau meresahkan, kadang seperti itu, kadang merusak fasilitas dan sebagainya, itu terbentuk dalam sebuah geng gitu lah. Saya akan nanti itu berkembang menjadi cerita di sekolah. Ada Bapak Ibu guru anak-anak yang geng itu kadang merusak anak-anak yang nakal. Itu permasalahan dan keresahan saya beda. Baik Pak Sugeng, tapi sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan ya Pak Sugeng ya di sini. Nah, tujuan pembicaraan dari kegiatan dari kita berdua ini apa ya Pak Sugeng? Jadi tujuannya gini Bu Ida, saya pengen ada solusi, jadi solusi atau pencerahan dan ide nanti untuk agar anak-anak itu bisa sadar diri. Jadi karena anak-anak itu geng kadang membuat keresahan yang kebanyakan itu merusak fasilitas Bu Ida. Nanti mudah-mudahan anak sadar diri dan perilaku dalam merusak fasilitas dalam kelompok geng itu bisa dan nanti selesai atau tidak merusak lagi, bahkan kalau bisa ya terkurangi banyak Bu Ida. Itu seperti itu nanti tujuan saya. Apa Pak yang mereka lakukan sehingga di sini tuh Pak Sugeng berpikir demikian Pak? Jadi begini ya Bu Ida, jadi di sekolah saya itu ada sebuah kelompok, karena itu anaknya kan seringnya itu berkelompok. Jadi ada kelompok anak sekitar 4-5 anak. Kejadiannya kadang merusak fasilitas sekolah. Di situ di pojok sekolah itu ada tumpuan meja, kadang meja untuk untuk tampungan meja yang sudah tidak terpakai. Kadang di gudang sudah penuh itu. Lah kadang misal ada Bapak Ibu guru lewat atau saya pernah melihat anak itu dirusak Bu, meja itu dirusak dengan kelompok-kelompoknya itu, kadang dipukul-pukul dan sebagainya. Dan kejadian terakhir kemarin itu anak itu gerbang belakang sekolah, itu gerbang besar. Ternyata dengan kelompok anak itu dipanjat, kayak mau dirubuhkan dan rubuh beneran Bu. Itu ya kelompok anak itu tadi. Itu Bu. Jadi saya berasumsi anak itu ternyata kejadiannya berkelompok dan kayak sebuah geng itu Bu. Jadi itu ya Pak yang anak-anak lakukan ya Pak. Lantas situasi ideal yang seperti apa yang Pak Sugeng inginkan? Jadi yang saya inginkan ya begini Bu, anak-anak bisa lebih tertib, tidak ada. Silahkan membentuk kelompok tidak apa-apa, tapi nanti hal-hal yang positif yang dilakukan, bukan mengarah kepada hal-hal yang kebanyakan itu merusak fasilitas Bu. Itu situasi yang ideal yang membentuk kelompok nggak apa-apa, namun dengan hal-hal yang positif. Nanti seperti itu yang saya inginkan suatu situasi idealnya Bu. Baik. Nah, supaya bisa sesuai dengan keinginan Pak Sugeng, apa saja yang perlu Pak Sugeng lakukan nanti di sini? Jadi saya itu berencana melakukan pendekatan secara personal. Kita mau tanya apa sih keinginan mereka itu seperti apa, kenapa kok sampai merusak fasilitas. Kita tanya dulu, kita gali apa sih yang motivasi anak-anak itu, namun kita dekati dengan secara personal. Terus kemudian saya berencana satu-satu, bukan dalam berkelompok, saya bertanya dulu, saya dekati satu-satu apa motifnya, apakah mungkin terpengaruh dengan teman-teman yang lain ataukah memang itu motivasi dari pribadi. Itu ide saya pertama seperti itu dulu Bu. Nanti Terus ada yang lain mungkin Pak? setelah pendekatan itu ya rencananya Bu,
nanti saya akan melakukan suatu pendekatan dengan mengidentifikasi masalahnya. Apakah anak-anak itu ada masalah dari rumah, ataukah ada masalah di sekolah, ataukah memang di sekolah itu ada yang tidak mereka sukai, atau ada mungkin mereka tidak suka dengan lingkungannya. Itu nanti saya akan mencoba dengan melakukan pendekatan tadi, akan melakukan suatu identifikasi Bu, terhadap anak-anak yang kejadian kelompok itu tadi, karena anak-anaknya itu yang mungkin saya pendekatannya lebih intensif lagi Bu. Oh, begitu ya Pak Sugeng ya. Kemudian mungkin apa ya Pak ya? Ini apa? Teknik Pak Sugeng yang ingin Pak Sugeng kembangkan sehingga rencana Pak Sugeng itu bisa tercapai gitu Pak. Jadi kalau pendekatan sebenarnya kalau pribadi itu agak sulit ya Bu. Kita itu bekerja di sekolahan itu seharusnya memang harus ada kolaborasi baik dengan kepala sekolah, teman sejawat maupun nanti dengan warga sekolah yang lain. Di situ ada mungkin penjaga sekolah dan sebagainya. Namun di sini nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dulu di sekolah saya, terutama ada Bapak Ibu guru BK. Kami akan berdiskusi Bu, bagaimana dengan mengatasi anak-anak yang seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu guru BK juga punya solusi, namun saya melakukan pendekatan dengan Bapak Ibu guru yang lain juga Bu. Oh, demikian. Kemudian tadi Pak Sugeng sudah memikirkan solusinya, kemudian apa yang akan Pak Sugeng lakukan bersama rekan-rekan di sekolah, begitu ya Pak Sugeng ya, untuk menyelesaikannya. Kira-kira kapan itu ya Pak akan dilakukan? Jadi rencana Bu, rencana ya insya Allah ini secepatnya mungkin minggu depan kita akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Di samping itu saya juga mau pendekatan dengan anak secara personal dulu. Nanti tetap secara kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, guru BK, saya lakukan. Saya secara pribadi juga akan melakukan pendekatan itu, rencananya ya minggu depan Bu. Saya akan mencoba melaksanakan itu. Begitu ya Pak. Kemudian tadi Pak Sugeng sudah menemukan bagaimana mengatasinya. Kemudian begitu ya Pak ya tadi ya. Iya Kemudian Bu. siapa saja yang akan diajak bekerja sama. Nah, berarti kesimpulan dari pembicaraan kita ini bagaimana ya Pak? Jadi begini Bu, tadi saya itu datang ketemu Bu Ida itu membawa suatu masalah atau keresahan. Semenjak saya ngobrol dengan Bu Ida, bercakap-cakap, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ida sampaikan ke saya, ternyata saya kok muncul ide-ide sendiri Bu. Jadi kesimpulannya ya, saya mendapatkan ide-ide yang dari apa yang tadi Bu Ida tanyakan. Itu Bu kesimpulan saya hari ini. Jadi terima kasih Bu kepada Bu Ida yang tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, malah solusi saya sendiri yang menemukan. Begitu ya Pak Sugeng ya. Iya, Bu Oke, Ida. berarti Pak Sugeng sudah menemukan bagaimana mengatasi murid Pak Sugeng yang bermasalah tadi dan sudah menemukan solusinya, kemudian bagaimana langkahnya ya Pak di sini ya. Betul seperti Iya, itu ya Pak? iya Bu Ya, Ida, seperti itu. Terima baik. kasih Bu Ida. Ya, Nah, semoga bisa segera terselesaikan. Sampai di sini saja ya Pak pembicaraan kita, dan nanti misalnya setelah Pak Sugeng menyelesaikan dengan solusi tadi yang sudah Pak Sugeng, ide-ide yang sudah Pak Sugeng temukan, dan apabila ada ada hal yang mungkin masih mau disampaikan kepada saya siap Pak, kapan saja. ya Bu Ida, terima kasih. Mungkin nanti ada permasalahan saya ngobrol lagi dengan Bu Ida. Mudah-mudahan nanti
setelah saya melakukan ini, nanti kita Bu Ida, saya menemui Bu Ida, kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ida, mudah-mudahan ya Bu Ida. Baik Pak Sugeng, terima Iya. kasih. Semoga bermanfaat pembicaraan kita ya Pak. Iya, sangat bermanfaat Bu. Terima kasih sudah memberikan tadi percakapan kita menghasilkan dari apa yang saya inginkan Bu. Saya sendiri malah mengungkapkan ide-ide saya sendiri, jadi bisa memecahkan masalahnya lewat saya sendiri. Dekat tadi Luar pertanyaan. biasa. Baik Pak. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Ya. Ya, selamat kepada Bu Ida dan Pak Sugeng. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Selanjutnya, melihat dari hasil coaching tadi, saya akan kembali bertanya kepada Bu Ida Solowati. Bu Ida, setelah Anda melakukan coaching bersama dengan Pak Sugeng, menurut Bu Ida sendiri, hal apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi ketercapaian indikator dari pengembangan yang Bu Ida inginkan? Seperti tadi di observasi saya sudah menjelaskan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan aktif. Maka di sini saya berusaha memahami, berusaha mendengarkan permasalahan-permasalahan dari Pak Sugeng secara terbuka Bu Eta. Sehingga Pak Sugeng lebih nyaman saat menyampaikan permasalahannya kepada saya. Di situ juga Pak Sugeng telah mampu menemukan solusi, ide, gagasan terhadap masalah yang dihadapinya. Terima kasih Bu Ida. Betul sekali menurut tanggapan dari Bu Ida, karena berdasarkan dari catatan saya pribadi sebagai observer pun, ini saya sudah menemukan dari kegiatan coaching tadi, Bu Ida sudah mampu mengembangkan kompetensi yang diinginkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Hal ini bisa terlihat dari respon dari Bu Ida menanggapi jawaban dari pertanyaan Pak Sugeng, dan juga memberikan dengan antusias ya, memberikan jawaban dari Pak Sugeng dengan antusias dan dengan tatapan mata yang penuh. Hal ini menunjukkan bahwa memang Bu Ida mengembangkan pendengar aktif ini sudah dilaksanakan dengan baik. Selamat kepada Bu Ida ya. Kemudian kompetensi apa lagi Bu Ida yang ingin Anda kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Eta, sehingga harapannya coach saya itu lebih lebih menemukan ide-ide baru dalam permasalahan yang dihadapi. Begitu pula tentang bagaimana saya bisa melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tersebut, Bu. Iya, jadi nanti harapannya semua kegiatan kompetensi coaching ini akan berkembang semua nggih Bu Ida nggih? Iya betul Bu Eta, bagaimana prinsip coaching-nya juga ingin saya kembangkan, seperti bagaimana hubungan kemitraan dengan coach, kemudian ada proses kreatif sehingga mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Iya, terima kasih Bu Ida atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami. Saya selaku observer tadi sudah menilai dari awal sampai akhir, sudah bisa ambil kesimpulan untuk kegiatan selanjutnya untuk bisa diterapkan dalam kegiatan selanjutnya supaya keterampilan mengcoaching ini lebih terasa lagi. Begitu nggih Bu Ida nggih. Terima kasih kepada Pak Sugeng juga. Selamat ya. Cukup sekian dari kegiatan hari ini nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.